Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia atas nikmat dari Allah untuk kita semua. Kita diberi waktu, diberi umur sampai bulan Rajab, insya Allah mudah-mudahan sampai di bulan Sya'ban dan sampai di bulan Ramadan insya Allah. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sekali lagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu di atas risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini insya Allah kita masih di zikir yang kita pelajari bersama dan masih di kalimat la ilaha illallah. Sampailah kita di syarat la ilaha illallah yang nomor 6, yaitu tentang ikhlas. Kemarin terakhir kita di syarat nomor 5 nggih menika tentang as-sidqu, yaitu jujur. Yang intinya adalah agar setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini visi misinya adalah visi misi akhirat. Saya sedikit ingatkan di dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-55. Allah berfirman, "Fala tu'jibka," jangan engkau takjub kata Allah, "amwaluhum wala auladuhum," terhadap harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada orang-orang non muslim dan orang-orang munafik. Innama yuridullaha, sesungguhnya dengan anak-anaknya mereka, dengan harta mereka, Allah berkehendak untuk liyu'adzibahum, justru untuk mengadab mereka biha, dengannya. Okay. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia, watas haku anfusuhum wahum kafirun. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-55 Allah berfirman agar kaum muslimin itu sampun ngantos tertipu oleh dunia. Jadi jangan kita tertipu oleh nikmat-nikmat berbentuk kesenangan-kesenangan dunia, fasilitas-fasilitas dunia, kekayaan yang diberikan, dan apa saja yang diberikan Allah kepada orang-orang yang justru mengingkari Allah dan Rasulnya. Mungkin panjenengan sebagian melihat itu orang ingkar kepada Allah, tidak pernah ke masjid, bahkan mungkin tidak mempercayai Allah dan Rasulnya. Lah kok sugih men, kok yo anak-anake yo dadi kabeh. Maka Allah menyebut di sini, fala tu'jibka, jangan engkau takjub dengan hal yang demikian. Baik amwaluhum wala auladuhum, baik bentuknya anak-anak yang kelihatannya mapan ataupun harta-harta mereka. Ketahuilah innama itu pembatasan Bapak Ibu sedaya. Hanyalah dengan itu yuridullaha, Allah justru berkehendak terhadap liyu'adzibahum, dalam rangka untuk mengazab mereka fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia Bapak Ibu sedaya. Para ulama menyebut maksud liyu'adzibahum biha, Allah berkehendak untuk menyiksa mereka, mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak. Maksudnya adalah proses mencari hartanya saja sudah azab buat mereka. Rebutan, sikut sana, sikut sini, harus sedemikian rupa, capeknya luar biasa. Jadi proses mencari harta yang banyak itu, yang Allah kehendaki untuk mereka itu saja sudah siksaan tersendiri Bapak Ibu sedaya. Mungkin kita melihat enak ya, uangnya banyak, dibaliknya bagaimana mendapatkan uang itu, bagaimana mendapatkan properti-propertinya, bagaimana mendapatkan mobil-mobilnya. Itu semua adalah liyu'adzibahum biha. Allah berkehendak untuk mengazab mereka dengan itu. Karena kenyataannya Bapak Ibu sedaya, walaupun jumlah harta yang kita miliki sangat banyak,
Toh yang kita gunakan hanya sedikit. Gini apa nggih? Kecuali orang-orang yang dirahmati. Saya pernah sampaikan ke jenengan di pondok tempat anak saya mondok. Waktu bangun masjid tahap pertama 8 miliar, ada orang yang bulan ini dia infak atau donasi 1 miliar, bulan depannya 1 miliar lagi. Nah, ini beda Bapak Ibu Sedaya. Orang-orang yang diberi harta, yang dengan hartanya justru menjadi visinya akhirat. Tetapi untuk orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, dipastikan itu adalah azab untuk mereka. Azab untuk mereka, Bapak Ibu Sedaya. Maka sekali lagi, janganlah kita tertipu dengan fasilitas-fasilitas dunia, kekayaan-kekayaan. Karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya tujuan akhir kita adalah akhirat kita. Kehidupan setelah kematian kita, Bapak Ibu Sedaya. Kalau ternyata jenengan ditakdir menjadi orang yang dititipi kekayaan, pastikan kekayaan itu fisabilillah. Kalau tidak, lembaran-lembaran uang yang kita miliki berubah menjadi panasnya api neraka, Bapak Ibu Sedaya. Subhanallah. Maka menjadi orang kaya pun harus ada fikihnya. Menjadi orang miskin ada fikihnya. Menjadi orang kaya pun ada fikihnya. Karena dua-duanya berpotensi menjadi mulia atau sebaliknya. Dengan kekayaan orang bersyukur maka menjadi mulia. Dengan kemiskinan orang bersabar menjadi mulia pula. Maka menyikapi ini yang paling penting, Bapak Ibu Sedaya. Kemudian di dalam surah Toha, surah ke-20 ayat ke-131 Allah berfirman, wala tamuddanna ainaika. Jangan kau jadikan pandanganmu itu ila ma mata'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih, kata Allah. Jangan jadikan pandangan matamu itu kepada apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian mereka. Maksudnya orang-orang yang ingkar maksudnya. Orang-orang ingkar malah diberi banyak. Maka kita nggak usah menunjukkan pandangan mata kita ke sana. Kata Allah, zahratal hayatid dunya. Itu hanya kembang-kembang kehidupan dunia. Linaftinahum fih. Yang dengan itu Allah berkehendak justru untuk menyiksa mereka, menyengsarakan mereka, Bapak Ibu Sedaya. Kadang-kadang kita kan tertipu. Ya Allah, enak men yo, jabatannya tinggi, uangnya banyak, nggak pernah ke masjid, ingkar non muslim sisan, lah kok kepenak mentori pe? Kata Allah, linaftinahum fih. Justru Allah hendak menguji mereka dengan yang sedemikian, Bapak Ibu Sedaya. Maka Masya Allah, ini kalau kita tahu ini tuh menenteramkan kehidupan kita, insya Allah lebih tentram. Kemudian berkata Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amma tardo antakuna lahu, apakah engkau ridho wahai Ibnul Khattab untuk mereka dunia dan kita akhirat? Kata Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab melihat Rasulullah kok mesake men sih gitu. Rasulullah raja, Nabi yang paling dicintai. Jenengan tahu Rasulullah sholat, maka Aisyah radhiyallahu anha di depannya, kalau Rasulullah sujud disenggol. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha narik kakinya, Rasulullah sujud. Rasulullah berdiri lagi, jenengan tahu Rasulullah berdirinya lama, sholatnya lama. Aisyah radhiyallahu anha jlongzor ke meneh. Apa itu? Jelosor ke meneh begini kakinya. Itu artinya apa? Rasulullah, Bapak Ibu Sedaya, makhluk paling mulia. Rumahnya sempit atau lebar itu kalau begitu? Sempit, ya Allah. Jenengan yang sudah pernah ke Raudhah, di sisi Raudhah itu jenengan bisa melihat rumahnya Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha yang hadis itu disebutkan tadi. Yang Rasulullah kalau sholat bagaimana? Sampai seperti itu, Bapak Ibu Sedaya. Itu sekaligus menjadi dalil tentang bahwa bersentuhan dengan istri tidak batal menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki dan Hambali. Menurut mazhab Syafi'i tetap batal, Bapak Ibu Sedaya. Kalau jangan pakai mazhab Syafi'i, nyenggol istri itu batal karena bukan mahram, bukan mahram. Di situ dikatakan kan Aisyah radhiyallahu anha bisa jadikan pakai ruku tuh sholat sehingga disenggol tidak kulit dengan kulit. Karena syaratan senggol batal kalau kulit dengan kulit. Nanti kita bahas di kitabus sholat. Nanti kalau kita sudah belajar kitabus sholat, selesai ini insya Allah kita belajar kitabus sholat, kita belajar yang seperti itu insya Allah. Sehingga kita paham
Kita tentrem maksudnya nek Jumatan jenengan ngantuk nganti ngorok ki batal ora to? Dipelajari di kitab salat nggih. Insyaallah. Nah, Bapak Ibu sedaya, dari sekali lagi Rasulullah menyampaikan kepada Umar, nggih, apa engkau ridho wahai Umar? Apa engkau tidak ridho wahai Umar? Dunia untuk mereka, akhirat untuk kita. Maksudnya Bapak Ibu sedaya, kalaulah pun kita punya dunia kaya raya, kita tuh bukan untuk bersenang-senang di dunia Bapak Ibu sedaya, tetapi tetap untuk akhirat kita. Kemudian awafisakin anta ya ibnul Khattab, kata Rasulullah, apakah engkau ragu wahai Ibnul Khattab? Ulaika qaumun ujilat lahum, mereka itu kaum yang disegerakan, ujilat lahum thayyibatuhum, atas kebaikan-kebaikan dunia, rizkinya, jabatannya, fil hayati dunia. Memang orang-orang yang ingkar justru kadang-kadang ketika bekerja keras justru dapat banyak. Karena mereka langsung dikasih, Allah itu maha adil. Di sana nggak dapat jatah apa-apa, maka apapun dikasih di sini, kata Allah. Okay? Maka Bapak Ibu sekali lagi saya bacakan yang kemarin, minggu kemarin menjadi penutup pertemuan kita minggu kemarin. Menika sabda Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asih ma yuhibbu, jikalau panjenengan melihat orang-orang diberikan dunianya, usahanya lancar, jabatannya tinggi, anak-anaknya sehat-sehat, ketok era tau loro, ala ma'asih, sementara dia di atas kemaksiatan yang terus menerus, sholat ora gelem, pecicilan, ngeloroni wong, nyobai lho kok malah munggah terus, kata Rasulullah, fa innahu wastidraj. Innama huwa istidraj. Itulah yang namanya istidraj, Bapak Ibu. Diulur biarin tuh, terbang tinggi sedemikian tinggi. Kemudian summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membacakan ayat falamma nasu ma dzukiru bihi, dan ketika mereka tidak lagi mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya, dikon sembayang moh, dikon sedekah moh, dolan aktivitas di masjid moh, sing apik-apik moh. Dikatakan apa? Falamma nasu ma dzukiru bih. Justru ketika kemudian mereka enggak mau dapat peringatan-peringatan dari Allah, kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kata Allah. Justru dalam kondisi seperti itu, kata Allah, seluruh pintu-pintu kebaikan dunia dibuka untuk dia. Abwaba kulli syai'in. Masya Allah, pintu-pintu sing gampang-gampang dibuka semua untuk dia. Hatta idza farihu bima utu, sampai kemudian ketika mereka benar-benar merasakan bersenang-senang dengan apa yang dia peroleh itu akhadnahum baghdatan, Allah datangkan siksa yang tiba-tiba sifatnya. Fa idahum mublisun, pada saat itu dia mublisun, berputus asa, deleg-deleg cara wong Jawa. Kok iso ya? Tiba-tiba begini ya? Tiba-tiba bangkrut ya? Tiba-tiba anaknya berantakan semua ya? Seperti itu siksa kepada orang-orang yang istidraj, Bapak Ibu sekalian. Jangan coba perhatikan. Orang-orang yang melakukan itu, lihatlah di ujung waktu dia akan merasakan yang demikian, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca bersama. Mudah-mudahan itu menjadi pengingat buat kita agar ucapan la ilaha illallah kita jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengingatkan agar kita tidak tertipu dengan dunia di dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat ke-5. Nggih menika, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqun. Kata Allah, sesungguhnya wa'dallah, janji Allah, haqqun, itu benar adanya, Bapak Ibu sedaya. Ini penting dipahami, bahwa surga dan neraka itu ada betul, bahwa nikmat kubur dan siksa kubur itu hakun, betul-betul ada, Bapak Ibu sedaya. Maka dikatakan, maka janganlah kehidupan dunia ini memperdayakanmu, dan janganlah setan yang menjadi musuhmu yang nyata itu menipumu dengan memperdayakan, mengatasnamakan Allah. Maksudnya bagaimana? Allahmu tuh maha pengampun, ora apa-apa to kowe gawe dosa saiki iki ora apa-apa, sok diampuni. Itu begitu kira-kira. Tafsir dari ayat ini adalah begitu. Kadang-kadang kita mau
melakukan kebaikan, nantilah, isih ono waktu. Mau berangkat sholat isya, engko nunggu komat. Sudah komat, wis ketinggalan 2 rakaat, wis nunggu mah wae ora popo. Maha pengampun kok Allah itu. Begitu Bapak Ibu sedaya, tipu daya setan, subhanallah. Maka jangan sekali-kali kita tertipu dengan apa-apa yang dijanjikan oleh setan itu, yang pandai menipu kita, subhanallah. Dan itu selalu terjadi berulang dan berulang lagi. Nah Bapak Ibu sedaya, berikutnya adalah syarat la ilaha illallah yang keenam, yaitu al-ikhlas. Nah ini persoalan tazkiyatun nufus, atau orang sering menyebutnya. Ini memang pelajaran agung Bapak Ibu sedaya. Pelajaran yang menjadi inti pokok agama kita diantaranya adalah ini, ikhlas. Surah Al-Kahfi ayat 110 yang kita sudah bacakan bersama, nggih menika nggih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan nggih. Wala tusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Ketika kita yarju, betul-betul ingin bertemu Allah, berarti masuk surganya Allah, syaratnya falyamal amalan sholihan, yaitu kita melakukan amal soleh. Dan dikatakan amal itu soleh ketika 2 syarat terpenuhi, yaitu ikhlas karena Allah dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan meniru Rasulullah. Maka ada hadis, shollu, sholatlah kama sebagaimana ra'aitumuni, engkau melihatku sholat. Menunjukkan bahwa kita beribadah itu ya seperti yang dicontohkan Rasulullah. Syarat yang kedua, syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Inilah syarat la ilaha illallah kita yang keenam. Seseorang yang tidak mempunyai ikhlas di dalam dirinya, maka la ilaha illallahnya kurang syarat Bapak Ibu sedaya. Sementara kita sangat berharap kita bisa mengucapkan la ilaha illallah pada saat akhir masa kita. Maka ini wajib dipenuhi, mau tidak mau, tidak bisa ditawar-tawar. Bapak Ibu sedaya, saya mungkin tidak bisa menceritakan atau menggambarkan ikhlas dengan sempurna. Karena ini ilmu yang sangat dalam. Saya dulu di Mahat itu 2 semester membahas tentang tazkiyatun nufus. Ini persoalan hati. Ikhlas sifatnya tertutup Bapak Ibu sedaya. Hanya antara kita dengan Allah saja. Maka ikhlas itu nggak bisa untuk mengukur, menakar orang itu nggak bisa. Pilih itu saja loh, pemimpin yang itu orangnya ikhlas. Gimana cara ngukurnya Bapak Ibu sedaya? Susah. Kita duduk seperti ini, saya apakah ikhlas karena Allah? Nggak ada yang bisa menilai Bapak Ibu sedaya, kecuali kita dan Allah saja. Yang tahu ya cuma diri kita. Sehingga kita nggak bisa menghukumi orang dengan ikhlas atau tidak ikhlas, nggak bisa Bapak Ibu sedaya. Ada orang yang kelihatannya kasar, bisa jadi dia ikhlas dalam hatinya, wallahu alam. Ada orang yang kelihatannya lembut banget, jebul jerone kasar banget, kita sama-sama tidak tahu Bapak Ibu sedaya. Maka persoalan ikhlas ini persoalan yang memang ini tazkiyatun nafas. Ini persoalan hati, persoalan yang ilmunya itu Masya Allah. Maka para ulama menyebutkan ikhlas itu ibarat laut yang tak bertepian. Sedikit orang yang berlayar bisa sampai ke tepian, sedikit yang selamat sampai ke tepian Bapak Ibu sedaya. Tetapi ini wajib kita usahakan. Maka nanti kita tahu ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatannya. Kita coba pelajari beberapa risalah, insya Allah mudah-mudahan ini membantu. Bapak Ibu sedaya, ikhlas itu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang artinya murni, artinya tidak tercampur. Sebagaimana saya sudah bacakan dulu, ada produk yang namanya susu dihasilkan dari hewan. Sesungguhnya ada pelajaran minan na'am di dalam hewan ternak, yaitu ketika ada susu yang keluar di antara kotoran dan darah. Kotoran dan darah, asalnya mereka di dalam bersamaan tuh. Antara susu, letong, darah itu sama-sama dalam satu tubuh. Maka dikatakan ikhlas itu adalah kalau
tadinya tuh kotor kemudian keluarnya murni, itu ikhlas. Kalau awalnya sudah murni namanya saufa dalam bahasa Arab, Bapak Ibu Saudara, beda. Jadi kalau memang tadinya sudah murni, saufa. Tapi kalau ini tadinya kok kotor, berpotensi kotor, kok keluarnya murni, itulah ikhlas, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang untuk ikhlas itu ada gangguan. Jenengan sholat pengen dinilai orang, jenengan sedekah pengen dinilai orang, itu gangguannya itu letong dan darahnya. Tapi nyatanya susu keluar dalam bentuk putih murni, putih warnanya, nggak mengandung merah darah, baunya enak, nggak mengandung bau letong, itu maksudnya. Di dalam surah An-Nahl. Maka kita belajar, Masya Allah, Allah tuh udah kasih pelajaran penting banget tuh dengan adanya kholison atau labanan kholison, susu yang murni itu, Masya Allah. Maka sekali lagi dikatakan ikhlas seseorang adalah ketika hatinya memang berpotensi dikotori oleh sesuatu, kok dia kemudian lillah, itu yang namanya ikhlas, Bapak Ibu Saudara. Kenyataannya kita hidup kan banyak berpotensi untuk tidak ikhlas, Bapak Ibu Saudara. Sholat sendirian dengan sholat banyak orang, kita akan bisa ngukur itu. Kalau sholat sendirian kita kok lebih pendek dari sholat ketika waktu bersamaan, itu kita masih agak-agak kurang ikhlas kayaknya. Saya jadi imam, baca Ali Imran, di rumah hanya baca inna a'tainakal kautsar. Ini masalah ini. Ini masalah. Jadi orang yang ikhlas itu dia antara ada orang dan tidak ada orang itu sama saja. Lillah. Ini kan nggak gampang ini, Bapak Ibu Saudara. Nggak gampang. Karena kebanyakan manusia itu berkebutuhan untuk dinilai, berkebutuhan untuk dipuji. Sampai-sampai para ulama menyebutkan kebutuhan orang atas pujian itu melebihi kebutuhan atas makanan, Bapak Ibu Saudara. Orang begitu ke depan itu ya ingin tampil terbaik. Yang tampil terbaiknya biasanya karena terkait dengan makhluk, tidak lillah. Tidak lillah. Maka kita belajar ikhlas memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus belajar. Memang ini kewajiban kita. Jadi bersihnya hati dari yang selain Allah dan yang diridhoinya. Mengapa surat Al-Ikhlas? Ya, disebut surat Al-Ikhlas padahal nggak ada kalimat ikhlas satupun. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang di situ tuh total kita hanya fokus kepada Allah saja. Tidak berbicara yang lain. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan, huwa, dialah Allah, ahad, yang Maha Esa. Allahus somad, dialah tempat kita bersandar. Tidaklah setiap makhluk itu ada kecuali dia harus bergantung, bersandar sama dia, ya Allah. Jadi memang fokusnya tuh Allah saja di situ. Maka dikatakan surah Al-Ikhlas. Nggak ada kalimat ikhlasnya, tapi fokus kita Allah tok di situ, membahas tentang Allah saja. Maka dinamai surah Al-Ikhlas. Al-Imam Al-Ghazali, jenengan pernah membaca kitabnya mungkin Ihya Ulumuddin. Apa yang ada di dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri pada Allah, itulah ikhlas, kata beliau. Nanti saya jabarkan maksudnya. Kemudian Al-Imam Al-Qushairi, ini kitab-kitabnya kitab-kitab besar yang saya bacakan ini. Saya ambil kesimpulannya. Ikhlas adalah, ini bahasanya begini beliau, penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah saja. Intinya kita lillah di dalam seluruh urusan kita. Bahasa-bahasa para ulama kadang-kadang agak susah dimengerti. Intinya semua aktivitas kita lillah, hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Intinya begitu. Saya sendiri kalau berbicara ikhlas itu agak takut sebenarnya. Karena saya sendiri masih belajar, harus sangat sungguh-sungguh terkait dengan hal ini. Kalau kita lihat dalilnya, diantaranya adalah surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sebagaimana sudah saya bacakan sebelumnya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, mukhlisin lahuddin hunafa. Murni hanya kepada Allah, lurus di dalam menjalankannya. Bapak Ibu Saudara. Dan teramat sangat banyak ayat Al-Quran yang semisal itu. Kalau surah Al-Bayyinah kan jenengan insya Allah sudah hafal.
sehingga mengingat-ingatnya mudah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa dan seterusnya. Imam Syafi'i rahimahullah taala yang kebanyakan di Indonesia menggunakan mazhabnya, beliau menyebutkan babul ikhlas dengan penyebutan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini perhatikan ini. Insya Allah kalau jenengan pahami ini ada banyak manfaatnya untuk kehidupan, baik jenengan, keluarga, istri, anak-anak, cucu cicit. Ini qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan halakan nas, semua manusia itu akan hancur kulluhum illal ulama, kata beliau. Semua manusia akan hancur kecuali orang-orang yang berilmu. Artinya kata beliau, orang yang enggak berilmu itu hidupnya pasti hancur lebur. Karena dia hidup di dalam kebodohan, di dalam kejahilan. Orang ngerti apa-apa, syariat enggak ngerti. Maka beliau mengatakan orang yang tidak mau berperih-perih belajar, kata Imam Syafi'i, maka dia akan perih di dalam kejahilan, kebodohan. Ilmu zakat nggak ngerti, ilmu sholat nggak ngerti, ilmu tentang perdagangan nggak ngerti, ilmu nggak ngerti semua. Subhanallah, hancur hidupnya. Jadi orang kaya butuh ilmu, jadi orang miskin butuh ilmu, jadi istri butuh ilmu, jadi suami butuh ilmu, jadi anak butuh ilmu, jadi menantu butuh ilmu. Subhanallah. Gimana Bapak Ibu sekalian? Saya kemudian ada jamaah, Ustadz, saya hidup sama mertua saya, pondok mertua indah, alhamdulillah. Dulu waktu pertama, subhanallah Ustadz, takut tiap hari itu kayak mau dimakan tuh sama mertua saya. Perasaan dia. Begitu dia belajar tentang tazkiyah, alhamdulillah Ustadz, sekarang saya dengan mertua itu baik, mertua juga baik dengan saya juga baik dengan mertua, bahkan agak-agak bergantung dia sama saya, senang banget sama saya, kemana-mana bisa ditemani. Insya Allah. Masalah butuh ilmu Bapak Ibu sekalian. Mari katakan halakan nasu kulluhum, semua manusia itu akan hancur illa ulama, kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian wahalakal ulama kulluhum, demikian juga semua manusia yang berilmu itu akan hancur illa amilin, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Bapak Ibu sekalian, jenengan sekarang proses mencari ilmu ini. Bagaimana supaya enggak hancur? Diamalkan ilmu ini Bapak Ibu sekalian. Ini qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam madzhab kita, Masya Allah. Hancur manusia yang berilmu kalau tidak diamalkan ilmunya. Kita lihat di kampus-kampus Bapak Ibu sekalian. Kalau saya masuk ke perpustakaan kampus dulu aja saya udah bingung sebenarnya. Ini banyak banget yang namanya skripsi. Mana yang dijadikan produk nyata? Sedikit banget Bapak Ibu sekalian. Itu nanti ditiru lagi oleh adik tingkatnya, lagi ditiru lagi. Ini mana yang digunakan? Mana yang diamalkan ilmunya? IAIN sekarang setiap 1 tahun tuh berapa kali itu wisuda? Kalau 2.000 orang 1 kali wisuda, kalau 5 kali udah 10.000 loh. Pertanyaannya, andai 10.000 skripsi itu kemudian diamalkan, Masya Allah, Indonesia maju Bapak Ibu sekalian. Tapi kebanyakan kita, di dalam diri kita begitu banyak referensi kebaikan. Ngerti sholat malam api, ngerti sholat duha api, ngerti sedekah, bukti keimanan. Yang praktek berapa persen? Yang mengamalkan berapa persen itu? Dari sekian banyak kebaikan yang kita tampung di dalam pikiran kita ini, berapa persen yang diamalkan? Bapak Ibu sekalian. Maka dikatakan wahalaka ulama kulluhum, orang-orang yang berilmu pun akan hancur illa amilina, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya Bapak Ibu sekalian. Kemudian wahalakal amiluna kulluhum, demikian juga orang-orang yang berilmu mengamalkan akan hancur semuanya illa mukhlisin, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya mukhlisin dengan ikhlas Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya ke ikhlas memang Bapak Ibu sekalian. Ini kaulnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian wal mukhlisuna ala khatri azim. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya ikhlas itu hambatannya azim, hambatannya besar, abot banget leh nglakoni. Saya yang bicara seperti ini saja belum tentu bisa. Tapi wajiblah kita sama-sama berusaha Bapak Ibu sekalian. Karena memang hambatannya besar Bapak Ibu sekalian.
Untuk ikhlas karena Allah yang membuat kita tentrem itu memang berat, nggak gampang. Bagaimana tidak? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala saja yang muwatok di dalam otaknya, bayangin, ribuan hadis beliau hafal. Imam Madhab saja mengatakan bahwa persoalan ikhlas itu persoalannya hambatannya besar, Bapak Ibu sekalian. Padahal ikhlas kunci amal soleh. Kunci amal soleh. Kita nggak punya pilihan kecuali memang berusaha untuk ikhlas karena Allah. Kalau sudah sesepuhan seperti kita, kalau nggak ikhlas mau apa lagi Bapak Ibu Saudara? Gini Bang, mungkin kalau muda-muda dulu, kadang-kadang kita masih dunia gitu. Tapi kalau sudah sepuh, sudah di ujung waktu kita sudah maghrib, sudah isya malah sebagian. Di Pak Gendut ini, sudah 70 tahun sudah isya Pak Gendut. Kalau nggak ikhlas lagi, apalagi yang mau kita cari? Karena kuncinya hanya memang itu. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dirahmati Allah, diberi hati yang ikhlas karena Allah. Demikian juga doakan saya Bapak Ibu sekalian. Jenengan insya Allah doanya lebih makbul karena sesepuhan, lebih ikhlas karena Allah. Doa ini nih, Mas Wahid ini. Saya manggil Mas karena paling muda tuh di sini. Mudah-mudahan termasuk orang yang ikhlas dalam setiap aktivitas. Itu qaulnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak, kita harus tahu Bapak Ibu Saudara tentang komponen. Kalau kita berharap ikhlas, para ulama menyebut ada 5 komponen yang harus ada di dalam diri kita. Tidaklah seseorang dikatakan bisa ikhlas kecuali ada 5 komponen ini di dalam dirinya. Sekali lagi ini tazkiyatun nufus Bapak Ibu Saudara, atau orang lebih mengenalnya sebagai tasawuf. Ini persoalan hati, memang persoalan yang tidak mudah. Tetapi sholat panjenengan, zakat panjenengan, puasa panjenengan besok akan lebih bermanfaat jika paham ini. Jika paham persoalan yang seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa ikhlas ketika di dalam hatinya ada zuhud. Zuhud yaitu kondisi jiwa yang tidak tergoda dengan dunia. Bukan berarti kita nggak mencari dunia Bapak Ibu Saudara. Tidak tergoda dunia itu maksudnya apapun yang kita peroleh ini menjadi kendaraan akhirat kita. Jabatan kita menjadi kendaraan untuk akhirat kita. Kalau dia di DPR tentu saja mana produk syariah yang dihasilkan selama menjadi anggota DPR? Adakah pembelaan kepada syariat ini? Kalau kita jadi guru misalnya, adakah satu saja pelajaran yang syariat masuk betul-betul ke murid-muridnya? Maka zuhud itu orang-orang yang sudah hatinya nggak lagi tergoda dengan dunia. Memangnya ono opo yo ono Thomas wong koyo ada Bapak Ibu Sedaya. Jangan dikira nggak ada. Itu ada Bapak Ibu Sedaya. Itu bisa diusahakan. Mengapa ada teorinya? Karena memang ada prakteknya. Jadi sekali lagi, zuhud adalah kondisi jiwa, kondisi hati di mana kita tidak lagi tergoda dengan dunia walaupun kita kaya raya. Sekali lagi, walaupun penghasilan kita besar. Ada orang yang susah, di ujung waktu tiba-tiba usahanya melompat sedemikian kaya raya di ujung waktu. Ini kalau nggak hati-hati dengan ilmu bisa jadi jebakan itu Bapak Ibu Saudara. Dendam, dulu saya susah banget, sekarang sudah tua, saya kaya raya, saya mau pol-pol ke seneng-seneng. Subhanallah. Bisa kok gitu. Itu bisa jadi jebakan Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus berhati-hati. Zuhud, apapun yang terjadi dengan aktivitas kita, kita tidak lagi tergoda dengan dunia. Semuanya tertuju kepada akhirat. Saya tidak sedang mengajarkan untuk menjadi malas dengan dunia Bapak Ibu Saudara. Kita justru menjadi orang zuhud itu, orang yang kaya tadi itu loh. Ada donasi seperti itu, langsung 1 miliar. Masya Allah. Itu kalau bukan orang zuhud nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa. 1 miliar, 2 kali, 2 miliar, orang yang sama loh. Subhanallah. Ada kan ternyata orang seperti itu, Masya Allah. Kalau lihat penampilannya Pak, penampilannya nggak meyakinkan, biasa gitu. Mobilnya biasa itu, ngasih 1 miliar 2 kali, subhanallah. Mungkin jenengan nggak melihat mobilnya mau Avanza, bukan merendahkan Avanza gitu. Avanza kan mobil rakyat lah gitu. Tapi ngasih 1 miliar Bapak Ibu Saudara. Ini orang zuhud Bapak Ibu Saudara. Orang zuhud yang menjadi syarat komponen adanya ikhlas di hati kita.
Nggak bisa kalau nggak orang zuhud, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Sebagaimana saya ceritakan, orang yang nolongin saya, bayar SPP-nya Azizah tiap bulan itu. Azizah kebetulan yang bayari teman saya. Dia itu cuma jualan puding, Bapak Ibu Saudara, sama jualan krimer. Bukan orang kaya, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena zuhud, iman dia, visinya akhirat, Masya Allah, uangnya bermanfaat. Kadang-kadang ada orang yang uangnya banyak tapi nggak zuhud, boro-boro untuk memikirkan orang lain. Hidup untuk dirinya sendiri, subhanallah. Hancur dia, halaka. Subhanallah. Masya Allah. Kemudian, unsur yang kedua, komponen yang kedua di hati kita yang wajib ada, ketika kita berharap ikhlas adalah waro. Waro itu Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa kita, kemampuan mengendalikan diri sehingga tidak terjebak kepada maksiat. Contoh. Jenengan diajak tongkrongan. Di tongkrongan itu jenengan tahu kegiatannya itu yang negatif, mabuklah misalnya, atau hal-hal lain yang tidak baik lah. Kemampuan mengendalikan diri untuk menolak ajakan seperti itu, karena khawatir nanti kalau di sana nanti saya nggak enak, kalau sudah ketemu wong ora penaan piye, ya wis lah melu-melu. Maka kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak ikut-ikutan seperti itu namanya waro, Bapak Ibu Saudara. Namanya waro. Jadi mencegah potensi perbuatan maksiat sebelum terjadi, itulah waro. Dan ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak waro di hati nggak bisa, susah. Kadang-kadang sebab ora kepenan. Wis ayo dolan rono, yo. Masa sih ora umum temen jenengan mung koyo ngono tok nang omah wae. Sekali-kali lah gitu. Ikutlah kita ke sana. Terjebak satu kemaksiatan ke kemaksiatan berikutnya, kemaksiatan lama-lama banyak maksiat, nggak kerasa lagi. Nanti jadi ron hatinya. Ada di mana saat hati kita itu sudah jadi ron itu sudah hitam legam, di mana kita nggak lagi bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Normal aja. Melihat orang nggak berjilbab normal saja. Melihat orang yang buruk-buruk normal saja. Ini bahaya banget Bapak Ibu Saudara. Maka sekali lagi waro itu menjadi standar awal agar kita tidak masuk kepada kemaksiatan. Contoh, orang-orang yang waro, orangnya hatinya nggak mudah terseret kepada hal-hal yang mungkin lagi viral. Hal yang nggak bagus, viral, ikut-ikutan. Ini orang yang nggak waro, Bapak Ibu Saudara. Punya orang yang waro itu orang yang apa-apa yang berpotensi kepada kemaksiatan dia jaga untuk tidak masuk ke situ. Itu waro. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Di zaman seperti sekarang ini tidak mudah. Lagi rame-ramenya apa-apa ditampilkan zaman sekarang. Gini apa nggih? Umroh, foto, jadi status. Gini apa nggih? Alhamdulillah, ini saya lagi di depan Ka'bah. Monggo siapa yang mau ikut didoakan, silahkan WA. La ilaha illallah. Enggak jadi ikhlas. Karena dia waro, enggak lah. Saya tutup potensi itu. Maka zaman sekarang jenengan kok ke Mekah umroh haji nganti raono videone, ora ono gambar, itulah warok yang sesungguhnya itu. Karena jenengan gak akan dilihat orang lagi. Jenengan pernah haji mboten? Kecuali ditanya. Oh sudah, saya haji udah 4 kali loh saya. Subhanallah. Wingi pas ping telu ke umroh saya itu ketemu ini. Subhanallah. Orang warok itu menutup semua itu Bapak Ibu Saudara. Di zaman sekarang yang serba harus dipamerkan, yang katanya kalau nggak ada videonya, nggak ada fotonya itu hoak katanya. Maka orang jadi kebiasaan moto video, lagi makan di foto, lagi apa di video, terusan seperti itu. Nggak mudah memang, nggak mudah. Saya seperti ini di video juga nggak mudah ini. Jadi ketok. Ini warok namanya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, unsur yang harus ada dalam diri kita adalah syukur. Jadi, orang dikatakan bisa berpotensi ikhlas, syarat yang ketiga adalah syukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang sadar, Bapak Ibu Saudara, apapun berbentuk nikmat sehat, nikmat kaya, nikmat jabatan, nikmat anak, itu dari Allah. Ini penting loh, kata-kata dari Allah. Yang dengan itu dia berterima kasih dengan Allah. Yang dengan berterima kasih dengan Allah itu kepada Allah itulah bentuknya dia taat kepada Allah. Ini orang bersyukur. Berarti orang-orang yang tidak taat kepada aturan Allah orang yang ingkar. Makanya namanya ingkar.
Wa may ya'sillaha wa rasulahu, bahasanya gitu. Barang siapa yang yaksil, mengingkari Allah dan Rasulnya, itu bentuk keingkaran, bentuk melawan syukur, Bapak Ibu sedaya. Sumber kenikmatan yang kita peroleh apapun itu, mata kita, tangan kita, semuanya sehat karena Allah. Sudah isang ya Pak Kiai, Masya Allah, Masya Allah. Saya selesaikan sebentar. Jadi tidak ada istilah akulah yang bisa, akulah yang pinter, akulah yang hebat. Mengklaim itu tanda ingkar kepada Allah, Bapak Ibu sedaya. Nah, mudah-mudahan yang tiga ini diingat-ingat, harus ada zuhud, warok dan syukur. Nanti berikutnya kita bahas berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam belajar ilmu agama ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis sareng-sareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.